Cumi dan petenya berlimpah, pedasnya nampol. Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Selamat datang kembali di channel Dapur Hani. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep sambal baby cumi pete. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, lanjut kita melihat bahan-bahannya. Nah, di sini ada 150 gram pete, 500 gram cabai rawit, 200 gram cabai keriting, 150 gram bawang putih, dan 250 gram bawang merah. Dan ini dia bahan utamanya, 1 kilogram cumi segar. Mengapa saya menggunakan cumi segar? Akan saya jelaskan nanti. Langkah pertama, saya akan memotong-motong cabai keriting terlebih dahulu. Nah, lanjut saya akan mengiris-ngiris bawang merah dan bawang putihnya juga. Tujuan kita mengiris-ngiris bahan seperti ini agar pada saat penggorengan bahannya nanti bisa lebih cepat matang. Lanjut lagi, di sini saya memotong-motong petenya menjadi 2 bagian seperti ini. Tapi ini opsional ya bun, mau dipotong ataupun enggaknya kembali lagi ke selera kita masing-masing. Setelah semua bahan-bahannya telah selesai kita potong, lanjut panaskan minyak dan goreng bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya boleh kita masukkan sekaligus seperti ini ya bun. Lalu kita aduk-aduk sampai layu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan cabai keriting. Kita oseng-oseng hingga cabenya sedikit layu. Nah, kalau cabai keritingnya sudah agak layu, lanjut kita akan memasukkan cabai rawit. Nah, setelah cabai rawitnya kita masukkan, aduk-aduk sebentar saja. Nah, biasanya ya bun, cabai rawit digoreng itu akan meletup dan cipratan minyaknya kemana-mana. Nah, untuk menyiasati itu, saya menutup pannya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita akan memasukkan daun jeruknya. Aduk-aduk lagi hingga daun jeruknya mengeluarkan aroma wangi. Nah, lanjut kita tutup kembali. Setelah semua bahan-bahannya sudah benar-benar layu dan aromanya sudah wangi, kita matikan kompor dan dinginkan sesaat sebelum kita menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Lanjut, kita akan menggoreng petenya. Gorengnya sebentar saja ya bun. Tujuannya agar petenya nanti awet pada saat kita sudah mencampurkannya ke dalam sambal. Setelah petenya saya goreng, lanjut saya akan mengukus cuminya. Tujuan saya mengukus cumi ini agar kandungan air di dalam cumi tersebut bisa berkurang. Karena seperti yang kita tahu pada umumnya, membuat sambal baby cumi itu menggunakan cumi asin ataupun cumi kering. Tapi karena di tempatku cumi asin itu susah kita dapatkan, saya mencari cara agar bagaimana kita bisa membuat sambal baby cumi dari cumi segar. Nah, dengan cara seperti ini tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tandanya siap kita goreng. Panaskan minyak, tambahkan sedikit tepung terigu, lalu goreng cuminya secara perlahan. Nah, di sini kita gorengnya setengah kering saja ya bun, jangan sampai terlalu kering. Tujuan kita menggoreng cuminya agar permukaan cuminya itu jadi kokoh. Dan pada saat kita membuat sambalnya nanti, cuminya tetap utuh dan tidak hancur. Goreng cuminya harus hati-hati ya bunda, karena cumi digoreng itu rawan meletup. Untuk menghindari cipratan minyak, di sini saya tutup pannya seperti ini. Kalau cuminya sudah agak kering, kita bisa menambahkan
sedikit penyedap rasa. Nah, ini dia cumi yang telah kita goreng tadi. Dari 1 kilogram menciut jadi seperti ini. Kita angkat dan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan kembali menumis bahan-bahan yang telah kita haluskan tadi. Tambahkan 2 sendok teh penyedap rasa. Oh ya bun, jika bunda-bunda ada yang kurang suka pedas, sebaiknya kurangi takaran cabenya. Sesuaikan saja dengan selera bunda-bunda. Di sini saya sengaja membuat sambalnya agak banyak untuk stok sambal di rumah ya bun. Nah lanjut kita masukkan cuminya. Aduk-aduk hingga sambal dan cuminya menyatu sempurna dan pedasnya meresap ke dalam daging cumi. Nah, di tahap ini saya ingin membuatnya dalam 2 versi. Versi pertama, sambal baby cumi. Dan saya akan membuat versi yang kedua, yaitu sambal pete baby cumi. Karena tidak semua orang suka dengan pete, makanya di sini saya membuat 2 versi. Nah, untuk bunda-bunda yang kurang suka pete, masih tetap bisa menikmati sambal baby cumi. Nah, itulah sebabnya saya membuatnya secara terpisah. Nah, setelah sambalnya sudah mulai agak mengering seperti ini, kita akan menambahkan kembali minyak goreng sebagai pengawet alami dari si sambal ini. Karena di sini kita tidak menggunakan pengawet, jadi minyak goreng inilah sebagai ganti pengawetnya. Aduk-aduk terus hingga terlihat sambal dan minyaknya sudah memisah. Aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Nah, lihat nih bun sambalnya. Ngebayanginnya aja udah nikmat banget kan bun? Nah, di sini saya membagi sambalnya menjadi 2 bagian. Seperti yang saya bilang tadi, di versi pertama ada sambal baby cumi dan di versi kedua sambal pete baby cumi. Nah, ini dia sambal versi pertama, sambal baby cumi. Lanjut, saya akan membuat versi yang kedua. Campurkan saja semua pete ke dalam sisa sambal yang masih ada di atas pan. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Jika sudah tercampur rata, matikan kompor dan dinginkan sebelum kita memasukkannya ke dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, inilah sambal versi kedua, sambal pete baby cumi. Dan ada satu hal lagi bunda, jika bunda-bunda ingin membuat sambal baby cumi dari cumi segar seperti ini, jika membuatnya dalam porsi yang sedikit, cuminya tidak digoreng pun tidak masalah, cukup dikukus saja. Tapi karena di sini saya membuatnya dalam porsi yang cukup banyak, untuk stok berhari-hari, saya membuatnya dengan cara digoreng agar lebih awet dan tahan lama. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika suka silahkan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.